Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, langit Makassar dipenuhi awan hitam pekat. Petir menyambar tanpa ampun, menyayat langit seperti luka terbuka. Hujan turun deras, menghantam atap-atap rumah di desa Bone Rumbia, desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan tua. Hutan itu gelap, lebat dan sunyi, tapi malam itu, kesunyian itu terasa seolah menyimpan sesuatu. Sesuatu yang bergerak, mengintai, dan lapar. Di sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa, seorang ibu muda bernama Nirmala baru saja menidurkan bayinya Damar. Bayi laki-laki itu baru berumur 6 bulan. Kulitnya putih bersih, tubuhnya sehat dan montok. Nirmala membaringkannya di ayunan kain yang digantung di dekat jendela. Suaminya belum pulang dari sawah, dan angin malam menderu masuk melalui sela-sela dinding kayu. Tapi Nirmala tidak menyadari satu hal. Sepasang mata kuning menyala menembus gelapnya pepohonan. Macan kumbang betina, besar dan mengilap bagai bayangan malam, melangkah tanpa suara. Tubuhnya membaur dengan kegelapan. Lidahnya menjilat bibir. Telinganya tajam, mendengar setiap detak jantung. Dan ia lapar. Macan itu sudah 3 hari tidak menemukan makanan. Anak-anaknya di sarang menjerit kelaparan, dan naluri purba membawanya mendekat ke desa manusia. Bau bayi, begitu kuat, begitu lembut, begitu menggoda. Pintu belakang rumah Nirmala perlahan bergoyang. Angin malam mendorongnya terbuka. Macan kumbang itu menyelinap, matanya tertuju pada ayunan bayi di sudut ruangan. Nirmala yang tengah menuang air untuk membuat teh mendadak merinding. Ia berbalik, matanya membelalak, tapi terlambat. Sang macan melompat secepat kilat mencengkeram bayi Damar dengan rahangnya dan menghilang ke dalam malam. Jeritan Nirmala mengguncang desa. Tetangga datang berlarian, tapi semuanya sudah terlambat. Yang tersisa hanya bercak darah kecil di ayunan dan jejak kaki besar menuju hutan. Malam itu menjadi malam tergelap dalam sejarah desa Bone Rumbia. Esokan paginya, warga desa berkumpul di balai desa. Kepala desa Lajuna, pria tua berkumis tebal yang keras kepala, berdiri di tengah kerumunan. "Kika tidak bisa diam saja," teriaknya, matanya menyala. "Ini bukan pertama kalinya hewan dari hutan memangsa ternak kita. Tapi sekarang mereka sudah berani mengambil anak kita." "Tapi itu cuma binatang, Pak. Mungkin dia lapar," kata seorang warga muda. "Itu bukan sekadar binatang, itu iblis dari hutan," bentak Lajuna, "dan iblis harus dibasmi." Dengan parang, tombak, dan anjing pelacak, puluhan warga bergerak masuk ke hutan. Mereka menyusuri jejak darah dan lumpur, suara anjing menggonggong liar. 3 jam kemudian mereka menemukannya. Macan kumbang betina itu bersembunyi di balik akar pohon besar. Tubuhnya penuh luka. Ia baru saja menyusui 2 anak kecil yang masih buta mata. Tapi ketika warga datang, ia berdiri melindungi anak-anaknya. Matanya merah, tak takut mati. Lajuna memberi aba-aba. Letusan senapan rakitan terdengar. Anak panah menghujam tubuhnya. Macan kumbang itu meraung, mengaum, melompat, namun kalah jumlah. Darahnya membasahi tanah hutan. Salah satu anak macan kumbang menangis.
kecil dan nyaris tak terdengar. Tapi tidak ada yang peduli. Warga pulang dengan bangga membawa bangkai si pemangsa bayi. Tapi tak satu pun dari mereka sadar, satu anak macan kumbang selamat. Dan ia melihat semuanya. Ia melihat bagaimana ibunya dibantai. Ia melihat wajah-wajah manusia yang tertawa saat tubuh ibunya dipajang di tengah desa. Ia melihat dan ia menyimpan semuanya dalam hati kecilnya yang gelap dan kosong. Ia adalah bayangan yang tumbuh di bawah akar pepohonan, di antara rintik hujan dan desiran daun. Dan ia menunggu. 20 tahun berlalu. Desa Ponirumbia telah berubah. Jalanan tanah kini sudah beraspal. Warung-warung modern berdiri di antara rumah-rumah panggung yang dulunya tua dan lapuk. Lampu-lampu terang memancar dari tiang listrik yang menjulang. Anak-anak berlarian dengan gawai di tangan mereka. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Hutan tua di tepi desa masih gelap dan masih ditakuti. Warga tetap menaruh sesajen di tepi jalan hutan setiap malam Jumat Kliwon. Mereka meyakini hutan itu memiliki penjaga yang tidak terlihat. Dan setiap tahun selalu saja ada orang hilang. Kadang petani, kadang pemburu, kadang anak muda yang terlalu berani. Desas-desus pun tumbuh seperti lumut di dinding tua. Konon, ada macan kumbang besar, jauh lebih besar dari biasanya, dengan mata merah menyala. Ia tak sekedar membunuh, ia memilih mangsanya. Dan anehnya, semua korban adalah keturunan dari warga yang dulu membunuh macan kumbang betina 20 tahun lalu. Suatu malam, dua pemuda, Aldi dan Bima, berkemah di tepi hutan. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita rakyat hanyalah mitos. Cuma dongeng orang tua supaya anak-anak tidak masuk hutan, kata Bima, tertawa sambil membuka minuman. Namun malam itu sunyi luar biasa. Bahkan jangkrik pun diam. Angin berhenti. Dan dari dalam kegelapan, dua mata merah menatap dari balik semak. Aldi mendengar ranting patah. Lu denger gak? Bima berdiri, senter di tangan. Mungkin rusa. Tiba-tiba semak bergerak. Cahaya senter menangkap bayangan makhluk besar, hitam legam, lebih tinggi dari manusia, berdiri dengan dua kaki. Apaan itu? Teriak Aldi. Terlambat. Bayangan itu melompat secepat kilat. Suara tulang patah dan teriakan memenuhi udara malam. Tenda berantakan, api unggun padam, darah berceceran. Keesokan paginya, yang ditemukan warga hanyalah sobekan pakaian berdarah dan jejak kaki besar menuju hutan. Desa kembali gempar. Kepala desa baru, Rendra, cucu dari Lajuna yang dulu memimpin pembunuhan macan kumbang, memerintahkan pencarian besar-besaran. Tapi setiap tim pencari yang dikirim ke dalam hutan tidak pernah kembali. Orang-orang mulai berbisik. Sebagian memutuskan pindah dari desa. Yang tersisa hanya yang keras kepala atau terlalu miskin untuk pergi. Di malam Jumat, seorang nenek tua bernama Pulasmi, saksi hidup tragedi 2 dekade lalu, memanggil Rendra. Ada yang ingin saya tunjukkan, katanya dengan suara gemetar. Ia membawa Rendra ke gudang tua rumahnya. Dari balik tumpukan kain dan kotak, ia mengeluarkan sebuah lukisan kayu tua. Ukiran seorang macan kumbang dengan dua mata merah menyala. Ini bukan binatang biasa. Dulu saya pernah melihatnya saat masih kecil. Itu bukan hanya macan.
itu penunggu. Rendra menolak percaya. Semua ini takhayul. Tapi malamnya ia tak bisa tidur. Mimpi buruk menghantam. Ia melihat tubuh kakeknya digorok oleh makhluk bayangan dan dirinya dipaku ke pohon besar dengan darah mengalir deras dari matanya. Keesokan harinya, Rendra mendapat kabar. Ayahnya, Pak Darto, hilang saat pergi ke kebun. Di dekat gubuk kebun, warga menemukan cakaran besar di dinding dan tanah yang hancur seperti diseret makhluk raksasa. Malam kembali mencekam. Di rumah Rendra, suara seperti binatang menggaruk kenting terdengar berulang kali. Saat ia keluar dengan senter dan senapan, tak ada siapapun. Tapi di pohon mangga depan rumah tergores tulisan darah. Kutukan belum selesai, kau masih berutang darah. Dari balik hutan, bayangan itu duduk diam. Tubuhnya makin besar, matanya makin menyala. Dan kini, ia tidak lagi sekadar binatang. Ia adalah makhluk cerdas, hasil dari amarah, kehilangan, dan kutukan alam yang tak pernah dihapus. Dan ia bersumpah, darah belum cukup tertumpah. Malam di desa Bonerumbia kini terasa seperti neraka yang tersembunyi di balik sunyi. Hujan turun nyaris setiap hari dan kabut tebal menggantung tanpa ampun sejak kematian Pak Darto, ayah kepala desa Rendra. Warga desa mulai mengungsi satu persatu. Yang tersisa hanya ketakutan, bangkai binatang ternak yang tercabik, dan bisikan di antara bayang-bayang malam. Bayangan itu akan datang lagi. Rendra, yang dulu keras kepala, kini ketakutan. Raut wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi ia tahu satu hal, ia tak bisa lari. Darah keluarganya adalah awal dari semua ini. Dan kini, ia harus menyelesaikannya. Rendra mendatangi Bu Lasmi lagi. Dengan suara lirih, ia bertanya, bagaimana cara menghentikannya? Bu Lasmi menatap kosong ke arah jendela yang mengarah ke hutan. Kau harus masuk ke sana, ke tengah hutan, ke tempat ibunya dibunuh. Di sanalah semuanya bermula, dan di sanalah harus diakhiri. Ia memberikan Rendra sebuah liontin tua berbentuk macan kumbang dengan ukiran aksara kuno. Ini milik penjaga hutan. Jika dia masih punya sisa belas kasih, mungkin dia akan mendengarkanmu. Malam itu, dengan keberanian tipis dan senjata seadanya, Rendra masuk ke hutan seorang diri. Angin seakan mengusirnya. Ranting-ranting patah. Suara-suara lirih terdengar di balik dedaunan. Tapi ia terus melangkah, menyusuri jalan yang hanya bisa dibuka oleh rasa bersalah. Lalu, ia tiba. Sebuah pohon besar menjulang tinggi. Akar-akarnya menjalar seperti tangan-tangan yang mencengkeram tanah. Di bawahnya, ada cekungan tanah berbatu, tempat ibunya dibunuh 20 tahun lalu. Rendra berlutut. Maafkan kami, bisiknya lirih. Kami telah membunuh ibumu, dan kini kau sudah cukup membalas. Tapi jangan terus hidup dalam dendam. Biarkan ini selesai di sini. Sunyi. Lalu gemuruh datang dari balik semak. Makhluk itu muncul.
tinggi, hitam dengan bulu mengilap. Tubuhnya seperti macan kumbang, tapi berdiri seperti manusia. Otot-ototnya besar, tatapan matanya merah darah. Gigi-gigi tajamnya mengeluarkan dengusan napas panas. Suara raungannya membuat tanah bergetar. Ia berdiri hanya beberapa meter dari Rendra. "Selesaikan saja," teriak Rendra sambil membuka tangannya. "Ambil nyawaku, tapi hentikan semua ini." Makhluk itu melangkah. Langkah demi langkah pelan, mengancam seperti bayangan kematian itu sendiri. Satu langkah lagi, lalu berhenti. Matanya bertemu mata Rendra. Waktu seakan membeku. Dan tiba-tiba makhluk itu mengaum, melompat ke atas pohon dan menghilang ke dalam gelap. Ia tidak membunuh. Ia memilih untuk berhenti. Pagi harinya, Rendra ditemukan pingsan di bawah pohon besar itu. Liontin yang digenggamnya berubah warna, dari hitam menjadi keemasan. Sejak hari itu, tidak ada lagi orang yang hilang di desa. Hutan menjadi sunyi kembali, namun bukan sunyi yang menakutkan, sunyi yang damai. Warga desa kembali perlahan. Mereka membangun altar kecil di tepi hutan, memuja penjaga hutan, dan berjanji tak akan lagi membunuh apapun yang tinggal di dalamnya. Rendra memimpin desa dengan tenang. Setiap Jumat, ia mengirim sesaji ke hutan sebagai permintaan maaf abadi dari umat manusia. Di dalam hutan, di atas pohon tertinggi, dua mata merah masih mengawasi. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Karena ia tahu, dendam hanya membawa darah, tapi pengampunan membawa kehidupan. Tamat.